Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Cecep Nasrullah, berasal dari SDN 2 Bojong Timur, Kecamatan Bojong. Pada hari ini tanggal 7 Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026, saya akan mengkaji atau membahas tentang kitab Al-Akhlaqul Banin, tentang pasal kewajiban seorang anak terhadap Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi wa Rabbuna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada zuriyahnya, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba' tabi'in, dan tak lupa semoga tercurah limpah kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah dalam acara sedikit pemaparan tentang akhlak dalam kitab Al-Akhlaqul Banin. Kita akan mengkaji sedikit, Bapak akan memaparkan sedikit tentang kewajiban seorang anak terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kewajiban tersebut? Nanti Bapak akan paparkan sedikit demi sedikit. Anak-anakku sekalian, hari ini puasa yang ke-7, hari ke-7 ya.
Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Selanjutnya Bapak akan membacakan dulu apa saja yang terdapat dalam kitab ini. Namun sebelumnya kita akan bertawasul dulu, mendoakan dulu terhadap pengarang ini kitab, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Barja. Ila hadiniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma arwahi khususan ila ruh Syekh Umar bin Ahmad Barja. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tawasul. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada ahli kubur, terutama kepada beliau sebagai pengarang ini kitab. Selanjutnya Bapak akan membacakan ini tukilan kitab dari Syekh Umar bin Ahmad Al-Barja. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul waladi, kewajiban seorang anak, nahwa nabihi, terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklam, ketahuilah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu, tetap bagi beliau apa, yaitu hakun, hak azimun yang besar, alaika, terhadap kita, atas kita. Jadi ketahuilah ya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu mempunyai hak yang besar terhadap kita, terhadap diri kita, ya. Jadi beliau itu mempunyai kekuasaan lebih terhadap diri kita. Untuk itu sudah barang tentu kita wajib mentaati beliau, ya. Wa haqquhu, dan hak beliau yaitu a'dhamu, lebih besar, al-huquqi, hak-haknya, ba'da haqillahi ta'ala, sesudah haknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haknya beliau itu lebih besar setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal adabu, dan adab mahu beserta beliau, akadul adabi, yaitu lebih kuat adabnya, wa aujabuha, dan mesti lebih beradab kita terhadap beliau. Jadi kita harus beradab. Apa adab-adab beliau, kita kepada beliau? Yaitu kita harus menjalani apa yang disuruh oleh beliau, ya. Adab terhadap beliau salah satunya itu membaca sholawat. Yang kedua, adab terhadap beliau yaitu mengagungkan, mencintai beliau. Itu, ya. Kita harus mencintai beliau, ya. Bahwa maka sesungguhnya beliau alladzi ata bidinil islami, yang mendatangkan
kepada kita, yaitu agama Islam. Kenapa kita harus beradab kepada beliau? Kenapa kita harus mentaati beliau? Karena beliau yang mendatangkan agama Islam kepada kita. Apa agama Islam itu? Agama yang paling benar. Agama hanya satu-satunya di alam dunia ini yang paling benar. Jadi patut kita bersyukur berada di dalam agama Islam. Wa biwasitihi, dan karena perantaraan beliau, arabta, engkau mengetahui Rabbaka, terhadap Tuhan engkau. Jadi urang teh terang ke Allah teh karena ayana Kangjeng Nabi Muhammad. Kita mengetahui akan Tuhan kita karena adanya Nabi Muhammad. Menuntun kita Nabi Muhammad itu akan jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam beserta syariat-syariat yang ada di dalamnya. Wa faraqata, dan bisa kalian memisahkan bainal halal wal haram. Jadi kita mengetahui bisa memisahkan antara dan halal dan haram. Kalian tahu kan halal yang mana, yang haram yang bagaimana? Contoh, makanan yang halal seperti zatnya yang halal, seperti nasi halal kan? Nah, terus lauk pauk halal kan? Ya. Tahu yang haramnya? Tahu kan? Ya, seperti daging babi, daging anjing, daging monyet, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah mengetahui sejak kecil, malah sejak sedari mungkin lahir kita sudah diberikan oleh orang tua hal-hal yang halal. Jadi sesudah besar pun insya Allah kita mengetahuinya. Ya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la taqdiru, engkau tidak akan bisa antajziyahu, membalas kebaikan beliau abadan selamanya. Jadi kita tidak akan bisa membalas kebaikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun, tidak akan bisa. Seperti kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita, jasa orang tua kita. Begitupun jasa Nabi. Sebab Nabi menuntun kita kepada kebaikan, itu tidak akan terbalaskan oleh kita sampai kapanpun. Jadi untuk itu alangkah lebih baiknya atau sudah sepatutnya kita untuk seharusnya kita menuntun diri kita taat kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selanjutnya fayajibu, maka wajib alaika kepada engkau antahibbahu wa yatal mahabbah, kita bersungguh-sungguh mencintai beliau. Ya, jadi kita harus bersungguh-sungguh. Jangan leha-leha dalam sholat, jangan leha-leha dalam saum, jangan leha-leha dalam ibadah apapun. Karena kalau kita bermalas-malasan, tentunya berarti kita juga bermalas-malasan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, selanjutnya dalam suatu hadis Kanjeng Rasulullah SAW bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu, tidak dianggap beriman seorang ahadukum, seorang dari kalian semua, hatta akuna, sehingga terbukti kalian itu ahabba, lebih mencintai Kanjeng Rasulullah SAW ilahi, daripada dirinya, min walidihi, dan daripada anaknya, wa walidihi, dan daripada kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia semuanya. Jadi mencintai Kanjeng Nabi itu harus lebih cinta daripada cinta kepada diri kita. Harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada anak kita. Andaikan anak suatu saat kalian mempunyai anak, ya. Dan harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada orang tua. Dan harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada semua makhluk muslimin muslimat semuanya. Itulah jadi kadar cinta kepada Nabi itu harus melebihi dari yang disebutkan tadi. Wa inna alamata mahabbatika, dan sesungguhnya tandanya cintanya engkau lirabbika, terhadap Tuhan engkau, antuhibba nabiyaka, sesungguhnya engkau mencintai terhadap nabimu. Itu ya. Jadi kalian tandanya cinta kepada Allah berarti cinta, seharusnya cinta kepada Nabi, ya. Wa tattabi'ahu, dan engkau taat kepada beliau, fi siratihi, dalam perilaku beliau. Jadi setiap perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita harus taati, harus dituruti, harus dicontoh. Contohnya seperti apa? Tawadu, ya. Nabi itu selalu tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu enggak pede. Ini rendah hati, merendahkan diri di depan orang lain. Itu disebut tawadhu, ya. Di depan orang itu Nabi itu tidak pernah sombong, tidak pernah menepuk dada, ya. Tidak seperti kita terkadang sombong, ya. Itu. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, ini ucapan Allah, ya. Katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika engkau terbukti engkau semuanya tuhibbunallah, engkau semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah pun akan mencintai kalian. Jadi kita mencintai Kanjeng Rasulullah SAW otomatis berarti mencintai Allah. Itu. Wa tuhibba, dan engkau mencintai juga ahla baitihi, terhadap ahli baitnya. Siapa ahli baitnya? Yaitu keluarga Kanjeng Rasul. Siapa tuh? Para habaib, para sayyid, para bagus, ada yang turunan Kanjeng Nabi, ada Raden, ada, ya. Jadi berjuta-juta dzurriyyah Nabi berada di alam dunia ini, menyebar ke seluruh pelosok
negeri, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh negeri ada keturunan Nabi. Indonesia termasuk yang terbanyak, alhamdulillah. Namun kita mengetahui nasab-nasab beliau itu dari catatannya ada, dari cerita-cerita orang tua kita ada, itu. Ya. Selanjutnya, wa ashabahu, dan kita harus mencintai terhadap sahabatnya. Yang terkenal yaitu Khulafaur Rasyidin, sahabat yang 4, sebagai pengganti beliau ketika beliau sudah wafat. Siapa saja beliau-beliau? Yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, ya. Beliau khalifah yang kedua yang menjabat sekitar, kalau tidak salah, 10 tahun. Yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau khalifah yang ketiga. Seterusnya yaitu yang terakhir khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa beliau disebut karramallahu wajhah? Karena beliau dari sedari kecil tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sedari kecil beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Itu kelebihan beliau, sehingga wajah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebagian sahabat yang Bapak paparkan. Banyak sahabat itu, beribu-ribu sahabat, sehingga hanya ketika melihat Nabi saja, selewat saja, sekali saja melihat Nabi, beriman kepada Nabi, itu sudah menjadi sahabat. Gitu. Beda dengan tabi'in. Ya, kalau tabi'in itu zaman sahabat, tapi Kanjeng Nabi sudah wafat. Tidak pernah sejaman dengan Nabi, sejaman dengan para sahabat. Itu disebutnya tabi'in. Terus ada atba' tabi'in, yaitu yang sejaman dengan para tabi'in, tidak sejaman dengan para sahabat, tidak pernah melihat para sahabat. Itu disebutnya atba' tabi'in. Selanjutnya, wa jami'a ummatihi, dan kita harus mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Cinta tidak terhadap yang lain, cintanya karena Allah. Ya, terhadap sesama kita harus saling mencintai karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, itulah tahapan-tahapan kita mencintai kepada, pertama yaitu kepada Allah, kedua mencintai kepada Rasul, ketiga mencintai kepada ahlul baitnya, keempat mencintai kepada ashabnya yaitu para sahabat, kelima mencintai terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, wafil hadis, dalam suatu hadis Rasulullah SAW berbicara, ahibullah, cintailah Allah, lima yaqdukum, karena apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian, bihi, karena apa-apa tersebut, min ni'amihi, dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mencintai Allah karena Allah telah memberikan
beribu-ribu nikmat kepada kita. Tentunya kita wajib, kita sudah sepatutnya kita mencintai Allah, karena Allah telah memberikan nikmat. Nikmat apa saja? Yang pertama, yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, dan jauh di sana, di Eropa kemungkinan banyak orang yang kafir. Ya, jadi mereka itu tidak mengetahui Allah. Kita mah alhamdulillah ya, mengetahui Allah sejak dini, sejak kecil. Alhamdulillah, itu adalah nikmat Islam. Nikmat iman yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad, sehingga kita diwajibkan untuk membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, wahibbuni, dan engkau semuanya mencintai aku lihubbillah, karena cinta kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Nabi, otomatis berarti cinta kita kepada Allah. Wahibbu ahlal baiti, dan seyogyanya kita harus mencintai ahlul bait yang tadi disebutkan. Dihubbi, karena cinta kepadaku. Jadi cinta kepada ahlul bait berarti karena cinta kita karena kanjeng Nabi. Cinta kepada Allah karena cinta kepada kanjeng Nabi. Cinta kepada ahlul bait karena cinta kepada Nabi. Wabil hadisil ukhra, dan sebagian dari hadis yang lain, kanjeng Rasulullah SAW bersabda, ihfaduni fi ashabi la tattakhiduhum gharadan min ba'di faman ahabbahum fabihubbi abahum wa man abghadahum fabihubbi abghadahum. Ihfaduni, seyogyanya kalian semuanya harus menjaga terhadapku. Ya, Nabi bersabda, kalian harus menjagaku bi ashabihi, dalam sahabat-sahabatnya. Jadi kita menjaga kanjeng Rasul itu dalam sahabatnya. Maksudnya gimana? Terhadap sahabat-sahabat beliau kita harus mencintai, menghormati. La tattakhiduhum, janganlah engkau menjadikan mereka semua, yaitu para sahabat, gharadon, bulan-bulanan atau bulian kita, hinaan kita. Tidak boleh ya, terhadap sahabat Nabi itu kita tidak boleh membuli, menghinanya, mengejeknya, itu tidak boleh ya. Justru kita harus memuliakan pada para beliau, para sahabat ya, begitu. Jadi kita seyogyanya harus menghormati para sahabat beliau, menghormati Nabi itu dengan menghormati para sahabatnya. Faman abahum, maka barang siapa yang mencintai para sahabatnya, fabihubbi, maka aku pun akan mencintai mereka yang mencintai para sahabatku. Waman abghaduhum, dan barang siapa yang benci terhadap sahabat kanjeng Rasul, fabihubbi, maka seyogyanya benci padaku. Abghaduhum, maka aku pun akan benci terhadap mereka. Jadi Rasul akan membenci terhadap orang yang membenci terhadap sahabatnya. Wabil hadisil ukhra, dan sebagian dari hadis yang lain, la yu'minu
tidak dianggap beriman salah seorang siapa ahadukum dari sebagian dari kalian hatta yuhibba sehingga engkau mencintai akhihi terhadap saudaranya ma yuhibbu li nafsihi karena lebih mencintainya terhadap dirinya. Jadi seseorang belum sempurna imannya seseorang sehingga ia lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Atau begini, tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Seharusnya begitu, ya. Jadi kita itu mencintai diri kita harus sama, ya, atau melebihi daripada mencintai diri kita, yaitu kita mencintai kepada saudara kita. Kita makan kadang terbalik, ya, terbalik, lebih cinta terhadap diri kita sendiri kepada orang lain, kurang mencintai, kurang menyayangi. Itulah sifat manusia, ya. Egonya ada, ya, lebih cinta diri kita sendiri daripada orang lain. Malah terhadap kemungkinan kepada orang tua juga kita, ya, terhadap keluarga kita, adik kita, kakak, kurang. Mungkin ada sebagian, ya, itu. Jadi ego kita terkadang tinggi, ya, lebih mementingkan diri sendiri. Tapi insya Allah sedikit kita riyadhah melatih diri kita untuk sedikit-sedikit menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah beliau ajarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin paparan dari Bapak cuma sekian. Lain waktu kita akan bermuajah kembali. Kita mengakhiri kajian ini. Kita akan membaca sholawat dulu, ya. Siap? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yamina ila yaumil akhirah. Mugi Gusti Allah maparin roba sareng salam kana Nabi Muhammad janten panutan alam. Nabi nu kagungan khabar kabingan tikan umat akhir zaman nu bakal disyafaatkan. Wasilaku salawat maparin kabingan berkah salawat Nabi dipingakeun kulawargi sadayana putra putri guru-guru alil ilmi para santri santriana dilimpahkeun barakana tiga witin tenayana lugi saibna alam dunia sadayana dikampalkan di surah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Cukup sekian dari Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Khutbah sabah dan makadar. Wallahumma fiqh ila aqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.